Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nabila Alia Juti, saya Fadilatur Rahmah, dan saya Helda Rukmana Dewi. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan tentang produksi, yaitu sebaik-baik makanan adalah yang didapat dari hasil jerih payah sendiri. Produksi dalam bahasa Arab yaitu al-intaj dari akar kata nataza yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Pada ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi. Bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah. Dalam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Dalam ekonomi Islam terdapat keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala sehingga peran dalam kepemilikan ekonomi dipegang oleh Allah sehingga terwujudlah kemaslahatan individu dan masyarakat. Jadi secara ringkasnya bahwa produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan barang bukan hanya untuk individu tetapi masyarakat dan makhluk lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan. Selanjutnya terdapat hadis yang mengenai tentang produksi, yaitu sebaik-baik makanan adalah yang didapat dari jerih payah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Shadaqallahul azim. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik yang kalian makan adalah yang berasal dari hasil usaha kalian dan anak laki-laki kalian adalah merupakan jerih payah usaha kalian. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwasanya janganlah memakan yang bukan dari hasil kerja sendiri. Lebih baik memakan makanan yang didapat dari hasil kerja sendiri atau buah tangan sendiri. Mengapa demikian? Karena kita tidak akan tahu dari mana hasil tersebut dan halal atau haram makanan tersebut yang tidak jelas hasilnya. Dan sebaliknya, jika kita memakan makanan dari hasil sendiri, kita pasti jelas mengetahui hasilnya dari mana dan halal haramnya sangat jelas sekali. Dari hadis ini sudah dijelaskan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dari hasil keringat dan kerja keras kita supaya dapat manfaat atau maslahah dari hasil kerja keras kita dalam mencari rezeki berupa makanan. Sebaliknya, jika kita mengkonsumsi makanan yang haram dari hasil kerja keras kita, maka kita tidak akan dapat manfaat atau maslahah dari hasil kerja keras kita itu sendiri. Meskipun kita bekerja keras siang dan malam, kalau hasil atau upaya kerja keras kita dibuat mengkonsumsi makanan yang haram, tetap saja kita tidak akan dapat manfaatnya. Contohnya seperti si A diberi makanan berupa sate daging oleh si B yang beda agama dengan si A. Mengapa begitu? Karena si A juga tidak tahu daging yang diolah oleh si B itu daging yang diperbolehkan dikonsumsi di dalam Islam apa bukan. Ditakutkan daging yang diolah tersebut adalah daging yang dianggap haram sekaligus najis seperti daging anjing dan babi. Seorang muslim tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain, karena hidup dengan bergantung kepada orang lain merupakan kehinaan, dan hidup dari usaha orang lain adalah tercela. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, ketahuilah bahwa kemuliaan orang mukmin, salatnya di waktu malam dan kehormatannya adalah dengan tidak mengharapkan sesuatu kepada orang. Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk berusaha dan bekerja. Apapun jenis pekerjaan itu, semua halal, maka tidaklah tercela. Para nabi dan rasul
juga bekerja dan berusaha untuk menghidupi diri dan keluarganya. Kemudian ini merupakan kemuliaan karena makan dari hasil jerih payah sendiri adalah terhormat dan nikmat. Sedangkan makan dari hasil jerih payah orang lain merupakan kehidupan yang hina. Karena itu, Islam menganjurkan kita untuk berusaha dan tidak boleh mengharapkan kepada manusia. Pengharapan hanya wajib ditujukan kepada Allah saja. Allah lah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah rezeki itu akan Allah berikan sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kemudian pada sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Terlebih manusia yang telah mendapatkan dari Allah berupa akal, hati, panca indera, keahlian dan lainnya serta berbagai kemudahan, maka pasti Allah akan memberikan rezekinya. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitan. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi dari hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344, Ahmad, Ibnu Majah nomor 4164.